Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Yo guys, apa kabar kalian? Assalamualaikum ya, semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, jagalah kesehatan kalian, yang konsumsi vitamin C, minum banyak air ya. Dan patuhi protokol kesehatan juga. Kepada teman-teman kita yang udah mampir ke channel The Pakcik, kami ucapkan selamat datang dan terus bergabung dengan kita ya. Terima kasih yo guys, Anda semua luar biasa. Kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah request bermacam-macam video lagi beserta dengan link ya, terima kasih. Dan juga kepada teman kita yang udah like, dislike juga ya nggak apa-apa. Dan juga kepada teman-teman kita yang sudah subscribe ya, Anda semua luar biasa. Terima kasih kami ucapkan ya. Thank you very much. Dukung channel kita sehingga ke hari ini. Dan untuk kali ini apa Pak Cik? Oke, untuk hari ini kita dapat satu info yang menarik, yaitu tentang 5 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Wah, sebelum Siapakah itu terima 5 negara itu? Ya, tapi sebelum itu terima kasih kepada Info Unik telah memberikan kita informasi dan juga satu konten yang sangat bagus ya. Subscribe Info Unik untuk lebih banyak konten yang lebih cakep gitu. Wah. Jadi gak perlu basa-basi lagi, kita akan mulakan 5 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Aku juga suka belajar bahasa Indonesia ya. Betul. Jadi kita akan mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Info Unik. Bali. Tahukah Anda jika Wikipedia Indonesia kini berada di peringkat 22 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia? Oh, Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Ini pencapaian yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dipandang cukup penting di dunia. Selain itu, beberapa negara di dunia ini menganggap bahasa Indonesia begitu penting untuk dipelajari. Negara mana sajakah itu? Berikut ini adalah 5 negara yang menganggap bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. siap. Iya. Kita lihat ya negara mana aja ya. Oh, Kanada. Oh, Baru tahu ini guys. Vancouver. Kanada. Tingginya pendapatan rata-rata di Kanada ternyata menarik minat banyak warga Indonesia yang ingin bekerja di sana. Meskipun Kanada memiliki iklim yang jauh berbeda dengan Indonesia, negara ini tetap menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia, karena perbandingan biaya hidupnya yang tidak terlalu jauh. Dengan banyaknya pekerja yang berasal dari Indonesia, wajar bila bahasa Indonesia banyak digunakan di Kanada. Hal inilah yang kemudian membuat banyak kursus bahasa Indonesia bermunculan di Kanada. Oh, sampai ada kursus ya. Baru tahu. Supaya bisa lebih berinteraksi ya. Iya. Jepang. Ya Jepang ini ada memang aku tahu ya, mesti ada ramai yang wah tapi orangnya di sana guys. Jepang. Sebagai negara yang pernah menjajah tanah air kita, Jepang merasa belajar bahasa Indonesia itu penting. Namun bukan berarti mereka akan menjajah kita lagi. Program studi bahasa Indonesia dibuka di Tokyo University of Foreign Studies. Seleksinya pun cukup ketat. Dalam 1 tahun ajaran, yang diterima hanya sekitar 18 mahasiswa saja. Para mahasiswa yang belajar di sini diajari mulai dari dasar bahasa Indonesia hingga membaca serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak hanya di tingkat universitas, beberapa sekolah di Jepang pun mengajarkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswanya. Bagus. Wah. Australia. Yes, ini memang Ini banyak banget juga. pendudukannya Malaysia dan Indonesia itu ramai juga. Australia. Sebuah program studi Bachelor of Arts di University of Southern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Semua tentang bahasa Indonesia dipelajari di dalamnya. Tercatat, ada lebih dari 500 sekolah dasar di Australia
mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mewajibkan. Anda akan Kan? terkejut ketika melihat kebanyakan anak kelas 6 SD di sana telah lancar berbahasa Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat siang, teman. Kenalkan, nama saya Helen. Umur saya 7 tahun. 7 Umur saya tahun. 12 tahun. Saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan masa depan saya. Semoga Wow. untuk bertemu teman-teman di Indonesia pada masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wah. Sampai Bahkan di jumpa. Bridgman Anglican Comel. School Canberra, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi siswa TK hingga Pelajaran kelas 7 dan menjadi pelajaran pilihan bagi siswa kelas 8 hingga kelas 12. KBRI Canberra juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menghadirkan 10 tenaga guru bahasa Indonesia setiap tahunnya. Nah, betul banget yang mengajar di sana ya. Ya betul. Korea. Korea. Wah. Oh. 한국 saya. Ada satu Korea Selatan. girls yang Selatan band sangat girls. antusias dengan budaya Indonesia. Ada apa nanti kita Hankook akan University of Foreign Studies sebagai salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung membuka 2 jurusan sekaligus, yaitu Department of Malay Indonesia College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesian Interpretation College of Interpretation and Translation. Dosen di sana pun ada yang merupakan sastrawan asli Jawa Timur bernama Tenso Cahyono. Oh. Foreign Study Hankook University. Pulauan. Hawaii. Oke, ini Yang ini luar biasa guys. luar biasa. Kepulauan Hawaii. Beberapa universitas di kepulauan yang terdiri dari banyak gunung berapi ini mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Diabadikan dalam dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka antusias mempelajarinya. Ini orang The Rock ini guys. Mantap. Woi. Wah, ini info yang sangat menarik ya, Pak Ci. Ya betul. Sebab yang kita tahu standard kepada pembelajaran macam Malaysia Indonesia ini selalunya hanya di university dan ianya optional di mana korang boleh pilih untuk belajar foreign language itu ataupun tidak. Tapi ini di mana tadi yang mewajibkan mata pelajaran Indonesia itu? Australia ya? Di Australia. Itu memang sesuatu yang wow. Ya, dan juga yang aku tahu ya di Korea Selatan itu ada satu band girls itu daripada ada salah seorang ya wanitanya daripada Indonesia itu Dita Karang ya, Pak Ci. Nah, Dita Karang ini dia bisa berbahasa Korea dan juga berbahasa memang dia bisa berbahasa Indonesia. Dan yang aku baru tahu ya Dita Karang itu dia adalah keturunan di Raja Bali nggak sih? Oh. Ya, dia debut di Indonesia itu di Indonesia dia debut di Korea lah ya kan. Sebagai aku lupa ya nama bandnya. Kepada kalian yang tahu Dita Karang itu apa nama girls yang grupnya ya? Seperti Blackpink kayak gitu. Tapi ini aslinya daripada Indonesia, Bos. Wah, mantap ya kan? Kamu juga nggak tahu kan? Aku baru tahu juga nih. kemarin dulu ya apabila istriku itu sendiri yang itu ini dari Indonesia bilangnya. Jadi aku yang serius ini dari Indonesia. Jadi bila aku lihat wah Dita Karang ini dari Indonesia yang ada keturunan di Raja Bali bilang. Jadi itu sangat-sangat wow. That is so luar biasa ya kan. Wah, ini selain itu juga kalau kita tahu yang bisa berbahasa Indonesia ini di Timor Leste, ya Timor Leste juga ada juga yang belajar bahasa Indonesia, ya
dan juga mana ya, di Malaysia juga ya pastinya ada juga, tapi yang ini maksudnya di sini adalah yang mempelajari ya, maksudnya di sekolah apa semua itu penting. Sebab kita tahu kebanyakan negara mempunyai tulisan mereka tersendiri. Tetapi bagi negara-negara contohnya macam Australia, Amerika itu semua tu mereka menggunakan alfabet yang sama penggunaan dengan kita. Jadi untuk mempelajari bahasa Malaysia ataupun Indonesia itu lebih memudahkan mereka berbanding untuk belajar semula wording tersebut. Ya, dan juga kita tahu ya yang orang Indonesia ini kerja di luar negeri itu sangat ramai, ya. Jadi untuk berhubung dan juga berkomunikasi itu, ya pastinya salah satunya adalah belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, itu yang sangat bagus ya. Ini yang kita suka ya. Negara Indonesia ini yang negaranya luas, banyak pulau, banyak budaya, ya banyak bahasa juga, ya orang ramah-ramah, baik-baik juga ya. Kalau orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia, karena Indonesia itu kan penuh dengan surprise-nya, maksud aku dari segi alamnya, budayanya, tradisi, apa sih orang ingin ke Indonesia untuk belajar lebih lagi. Jadi pastinya bagusnya ini adalah faktor ekonomi juga Baci, dan juga tourism itu, pelancongan itu ya kan, wisata-wisata. Jadi bila kita travel ke Indonesia itu memudahkan kita lagi untuk berkomunikasi. Iya benar. Kayak gitu. Wow. Ini sangat bagus ya, informasi yang sangat bagus daripada channel Info Unik. Ya. Maksudnya sedikit sebanyak bahasa Indonesia ini bakal mendunia menjadi satu bahasa Ya. lingua. Sebenarnya dia bukan bakal, dia sudah mendunia. Ya. Ya, Sudah sudah mendunia. Tetapi mungkin kita nggak tahu di mana negara yang mau pelajari bahasa Indonesia. Nah, dan di sini apabila Info Unik ini memberikan kita beberapa info juga, itu yang membuatkan kita tahu yang kita nggak tahu, yang kita nggak tahu apa-apa tentang pelajarannya gimana apa semua, kita udah tahu. Nah, itu bagusnya reaksi supaya orang Malaysia, orang-orang yang melihat TV channel ini juga bisa mempelajari bahasa Indonesia agar bisa terus mendunia dan juga membuatkan hubungan komunikasi itu lebih lancar gitu. Yes, insyaAllah. Jadi guys, sekiranya kalian ada lagi sebarang video-video info menarik kayak gini, just komen down bila bersedia dengan link, dan insyaAllah kami akan merealisasikan video-video anda. Iya, so mungkin itu saja video kita untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.